Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya John Carlos Teorupun dengan NIM 202493048. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ekonomi untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah konsep dasar IPS SD. Konsep dasar ekonomi adalah prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam memahami bagaimana individu, rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah membuat keputusan terkait alokasi sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Ekonomi mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menggunakan sumber yang langka secara efisien untuk mencapai kesejahteraan. Berikut dalam beberapa konsep dasar ekonomi. 1. Kebutuhan dan keinginan. 1. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk bertahan hidup seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. 2. Keinginan adalah hal-hal tambahan yang diinginkan manusia untuk meningkatkan kenyamanan atau gaya hidup, tetapi tidak bersifat mendesak. 2. Kelangkaan, scarcity. Kelangkaan terjadi karena sumber daya yang tersedia, seperti tanah, tenaga kerja, model, dan waktu, terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Hal ini menjadi inti dari masalah ekonomi. 3. Pilihan, choice. Karena kelangkaan, manusia harus membuat pilihan tentang bagaimana menggunakan sumber daya yang ada. Pilihan ini melibatkan pengorbanan terhadap alternatif lain. 4. Biaya peluang atau opportunity cost. Biaya peluang adalah nilai dari alternatif terbaik yang dikorbankan ketika seseorang membuat suatu pilihan. Misalnya, jika Anda memilih untuk membeli buku daripada menonton film, maka biaya peluangnya adalah pengalaman menonton film yang Anda lewatkan. 5. Permintaan dan penawaran. 1. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli konsumen pada tingkat harga tertentu. 2. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang disediakan produsen pada tingkat harga tertentu. Interaksi antara permintaan dan penawaran menentukan harga pasar. Manfaat ekonomi merujuk pada keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi. Konsep ini sangat luas dan dapat dikaji dari berbagai perspektif, tergantung pada konteksnya. Secara umum, manfaat ekonomi dapat dikategorikan sebagai berikut. A. Manfaat bagi individu. 1. Peningkatan pendapatan. Aktivitas ekonomi seperti bekerja, berinvestasi, atau berwirausaha menghasilkan pendapatan yang meningkatkan standar hidup individu. 2. Peningkatan kekayaan. Aset seperti properti, saham, dan bisnis dapat menghasilkan keuntungan finansial di masa depan. B. Manfaat bagi perusahaan. 1. Keuntungan. Tujuan utama perusahaan adalah menghasilkan keuntungan melalui penjualan barang dan jasa. 2. Pertumbuhan. Ekspansi bisnis, peningkatan pangsa pasar, dan diversifikasi produk. 3. Inovasi, pengembangan produk dan teknologi baru untuk meningkatkan efisien dan daya saing. 3. Konsep ekonomi melibatkan banyak aktor dan peran yang saling berinteraksi. Berikut beberapa peran utama yang terlibat. A. Rumah tangga. Ini adalah unit dasar ekonomi yang terdiri dari individu atau keluarga. Peran mereka meliputi 1. Konsumen, membeli barang dan jasa dari perusahaan. 2. Pemilik faktor produksi, menyediakan tenaga kerja, tanah, dan modal kepada perusahaan. 3. Penerima pendapatan, menerima upah, sewa, bunga, dan keuntungan dari aktivitas ekonomi. B. Perusahaan, entitas yang memproduksi dan menjual barang dan jasa. Peran mereka meliputi 1. Produsen, menggabungkan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. 2. Pemberi kerja, memperkerjakan tenaga kerja. 3. Pembayar pajak, membayar pajak kepada pemerintah. 4. Investor, berinvestasi dalam modal untuk meningkatkan produksi. 4. Konsep ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor,
baik positif maupun negatif. Berikut beberapa di antaranya dikelompokkan untuk memudahkan. Satu, faktor-faktor positif atau yang mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Inovasi dan teknologi. Perkembangan teknologi dan inovasi baru meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan menciptakan produk dan jasa baru, mendorong pertumbuhan ekonomi. Dua, investasi. Investasi dalam modal fisik atau pabrik mesin dan modal manusia atau pendidikan pelatihan, meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Dua, faktor-faktor negatif yang menghambat pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. A. Resesi ekonomi. Penurunan tajam dalam aktivitas ekonomi yang ditandai dengan penurunan produksi, pendapatan, dan lapangan kerja. B. Inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum, mengurangi daya beli masyarakat. Kesimpulan dari faktor-faktor ekonomi adalah bahwa pertumbuhan dan stabilitas ekonomi merupakan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai faktor positif dan negatif. Keberhasilan ekonomi suatu negara atau wilayah bergantung pada kemampuannya untuk memanfaatkan faktor-faktor positif secara efektif dan meminimalkan dampak negatif.